serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Nah, salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya selamat pagi kepada adik-adik sekalian. Dan sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kami. Nah, di sini kami itu ingin mengajarkan atau menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang materi kami, yaitu berjudul munculnya aliran kalam dalam peristiwa tafsir. Tetapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Udah nggak ada deg-degan soalnya baru pertama kali juga mengajar. Nah, baik, kami itu dari Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Pasti tahu kita? Dekat sana. Nah, kami dari Fakultas Tarbiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Mutmainah. Nah, di samping saya ada saudari Siti Aisyah Abdullah. Dan di samping saya lagi ada saudara namanya Akbarullah. Nah, jadi di sini materi itu nanti terbagi menjadi dua deh, yaitu satu soal munculnya sejarah, soal munculnya ilmu kalam, terus yang satu lagi peristiwa tahkim. Nah, materi yang pertama yaitu materi sejarah munculnya persoalan kalam. Nah, jadi materi pertama yaitu sejarah munculnya persoalan kalam. Maaf, nah bagaimana kita akan mengajar. Jadi sebelum masuk pada pembahasan, ada yang tahu apa itu ilmu kalam? Ada nggak yang tahu apa itu ilmu kalam? Yang tahu dapat pahala. Ada nggak yang tahu? Tidak pernah kita dengar? Jadi berbicara tentang kalam, ilmu kalam yaitu ilmu yang mempererat akidah kita sebagai seorang Islam. Nah, karena sudah kita tahu tentang ilmu kalam, apa itu? Ilmu akidah sebagai Islam. Ya, itu intinya. Tapi kalau mau berbicara tentang kalam panjang sekali. Jadi belajar yang banyak di nanti ini sejarahnya saja, toh sejarahnya. Jadi ilmu kalam itu pertama muncul pada wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, muncul ini ilmu kalam, muncul ini persoalan kalam saat Nabi Muhammad SAW wafat.
Pada saat munculnya persoalan kalam, muncul nih juga soal siapa yang akan menggantikan Nabi. Kan wafatnya Nabi Muhammad SAW saat itu. Nah, muncul persoalan siapa yang akan menjadikan Nabi sebagai Khalifatul Rasul. Gitu. Terus ilmu kalam ini tidak lahir secara spontan, kayak tidak lahir langsung saja ada begitu kayak kita. Tapi ilmu kalam ini lahir dengan betul-betul dengan proses yang panjang. Bisa yang bilang kalau mau dipelajari ilmu kalam panjang sekali. Terus berbicara tentang proses munculnya ilmu kalam, karena ilmu kalam ini panjang sekali prosesnya. Bahkan saat proses ada yang menentang, banyak sekali menentang pada zaman itu. Banyak yang menentang, banyak juga yang ada yang setuju, tapi lebih banyak yang menentang soal ini. Nah gitu. Terus ilmu kalam ada dibilang aliran. Nah, langsung muncul nih yang namanya aliran kalam pada saat itu, mendahului ilmu aliran kalam pada saat itu mendahului yang namanya ilmu kalam. Begitu. Jadi di luar lahir ini aliran kalam pada saat itu, jadi munculnya yang namanya ilmu kalam. Di luar aliran kalam dan mendahului ilmu kalam. Jadi di luar ini. Nah, persoalan kalam bukan pertama muncul di dalam Islam seperti jalan Nabi. Fokus ini begini. Nah, bermuara dari kemelut politik yang kemudian merambat ke masalah kalam dan berujung pada dinamika kalam akan ada uraiannya 3 uraian. Yang pertama itu Muhammad, yang kedua tulis dulu nah. Sejarah munculnya persoalan kalam ini terbagi menjadi 3 uraian. Yang pertama yaitu Muhammad menyandang status ganda, yang kedua Abu Bakar khalifah pertama, dan yang ketiga sekitar nama ilmu kalam. Mau Kak dulu bertanya, apa yang dimaksud dengan Muhammad menyandang status ganda? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Muhammad menyandang status ganda? Yang tahu dapat pahala. Ini mempelajari dari Muhammad tuh. Ada yang tahu kenapa bisa disebut dengan ganda? Jadi kenapa disebut sebagai ganda? Kan Nabi Muhammad itu adalah selain
Nabi Muhammad itu selain menjadi nabi, dia juga menjadi rasul. Jadi kenapa disebut dengan jasnya? Ngerti nggak? Kan Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu selain menjadi nabi, dia juga menjadi rasul. Jadi kenapa disebut dengan jasnya? Ngerti nggak? Kenapa nih? Kenapa disebut ganda? Karena ya, ini yang ngerti. Jadi Muhammad dengan statusnya sebagai nabi dalam Islam terlibat dalam sejumlah peristiwa politik yang kemudian mempengaruhi pemahaman dan pengembangan lingkaran itu sendiri. Nah, Muhammad sebagai figur sentral atau figur utama dalam agama Islam menjadi pusat perhatian dalam berbagai konteks politik dan akhirnya mempengaruhi perkembangan ilmu kalam itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu Abu Bakar, khalifah pertama. Ada gak yang mau jelaskan sedikit tentang ini? Kenapa bisa Abu Bakar khalifah pertama? Kenapa bisa di sini disebut Abu Bakar khalifah pertama? Ini malu-malu, apa tuh? Ada yang tahu? Ya nggak apa-apa. Meja belajar kan, meja belajar toh. Jadi kenapa Abu Bakar khalifah pertama? Karena setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar lah yang menggantikannya sebagai Khalifatul Rasul. Gitu. Jadi kenapa Abu Bakar khalifah pertama? Karena pada saat Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar yang menggantikan. Nah begitu. Jadi Abu Bakar yang memimpin komunitas Islam melalui masa-masa sulit pasca wafatnya Nabi Muhammad. Nah, meskipun menghadapi tantangan politik yang kompleks kayak susah sekali begitu ya, dia berhasil menyatukan umat Islam. Terus, nah pada saat kepemimpinan Abu Bakar dalam menghadapi kemelut politik ini memiliki pengaruh yang besar pada pengembangan kalam dan pemahaman teologis dalam ilmu yang terus berkembang sepanjang sejarah. Nah, yang ketiga yaitu sekitar nama ilmu kalam. Ada yang tahu kenapa sekitar nama ilmu kalam? Salah lanjutkan toh. Jadi, ilmu kalam adalah cabang studi dalam Islam yang berkembang sebagai respon terhadap tantangan-tantangan teologis dan filosofis yang muncul dalam sejarah Islam. Nah, bermuara dari kemelut politik dan mencakup perdebatan teologis, ilmu kalam merupakan upaya untuk merumuskan keyakinan-keyakinan teologis dalam Islam dan menjelaskan konsep-konsep yang ada dalam ajaran Islam. Nah, terus faktor lahirnya ilmu kalam yaitu ada 4. Tertulis karena biasa itu kalau didikte saja tidak mengerti, ditulis saja belum tentu mengerti.
Jadi membaca semua tuh. Faktor pendorong lahirnya ilmu kalam, yaitu faktor internal. Ada yang tahu apa itu internal? Masih tidak asing lagi tuh. Jadi masih tidak asing masa. Terserah di sini kak. 2010. Mas tidak tahu. Pintar, biasa sih, biasa menentukan kamu, biasa main HP. Ini apa ini Intan? Intan itu faktor intel, faktor dari dalam. Kalau eksternal, ya. Jadi faktor internal itu dari dalam. Dari dalam itu faktor itu Al-Quran. Al-Quran yang mendukung kalam pada saat itu. Terus yang dari eksternal yaitu seperti pendapat-pendapat agama lain, itu pendapat orang lain dari luar. Nah mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya jelaskan dan saya berikan kepada teman saya selanjutnya. Materi yang dibawakan oleh kakak tadi. Nah, tadi kan membahas mengenai sejarah munculnya persoalan kalam. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai peristiwa tahkim. Nah, peristiwa tahkim ialah suatu proses penyelesaian sengketa. Nah, sengketa ini yang dimaksud ialah suatu perselisihan atau pertikaian antara dua belah pihak yang memiliki ketidaksepakatan dalam konflik dengan berbagai permasalahan. Nah, dalam tahkim ini berselisih dalam menggunakan argumen dan bukti mereka kepada arbitrasi. Nah, arbitrasi ini yang dimaksud ialah suatu kelompok atau orang individu atau sekelompok individu yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat tersebut kepada arbitrasi. Nah, sekarang masuk mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat dari peristiwa tahkim. Nah, sebab-sebab dari akibat peristiwa tahkim ini tampaknya sudah cukup jelas karena adanya suatu perselisihan atau pertikaian antara kelompok Khalid bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah
dari yang bernama Abdurrahman bin Amr al-Mujam, penyuruh dari kaum Muawiyah. Nah, selanjutnya golongan kaum Khawarij ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berbau teologi. Nah, mereka memandang kaum Ali bin Abi Thalib dengan kaum Muawiyah, Ahmad bin Haj, Abu Bakar Musa al-Ash'ari, dan orang-orang yang menerima al-fitrah ini adalah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang artinya, barang siapa tidak menentukan hukum apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala adalah kafir. Quran surah Al-Maidah ayat 44. Nah, dengan demikian muncullah konsep aliran peristiwa tahkim. Dan dia meninggal, maka dia masuk ke neraka selama-lamanya. Nah, aliran ketiga ialah aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ialah perbuatan-perbuatan manusia atau manusia yang mewujudkan perbuatan-perbuatan dan kemauannya sendiri. Sedangkan aliran Jabariyah ini ialah sebaliknya, ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala perbuatan-perbuatannya, kemauan-kemauannya, atau disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang bisa saya simpulkan, sampaikan. Saya serahkan kepada teman-teman untuk menyimpulkan selanjutnya. Tepuk tangan dulu sama kakaknya. Siapa namanya tadi? Siapa yang masih ingat namanya? Siti Aisyah Abdullah. Nah, kalau nama saya siapa yang masih ingat? Baru. Panggil saja Kak.
Sebenarnya ini materinya sudah selesai ya, tapi hubungan saya tidak kebagian, saya cuma menambahkan saja. Capek duduk, capek. Judulnya apa tadi? Judulnya adalah kalam pada masa pada peristiwa tertinggi. Ada yang perlu diketahui dulu. Apa sih itu kalam? Ada yang tahu? Tinggal dengan sampai ya. Ini kelas 10. Oh, tidak pernah belajar? Ilmu kalam itu adalah ilmu yang mempelajari akidah, atau bisa disingkat kalam ini adalah perkataan. Pernah dengar istilah kalam mubah? Itu artinya perkataan Allah. Tapi cuma tidak sebatas itu arti dari kalam. Terus yang kedua adalah tahkim. Apa itu tahkim? Mungkin sudah dijelaskan tadi kakak, tapi yang mungkin lupa. Tahkim itu adalah peristiwa, salah satu peristiwa pada masa pada masa kekhalifahan. Mungkin ada yang tahu 4 khalifah terbesar. Coba angkat tangan. Bisa berdiri? Perkenalkan nama. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rafiq akan menyebutkan 4 khalifah pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Khalifah Umar bin Khattab, ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan dulu. Yang lain tidak apa? Kenapa dia angkat tangan? Malu. Kalau dalam ilmu tidak boleh namanya menyembunyikan ilmu tenaga. Gimana kalau disembunyikan ilmu dalam menuntut ilmu, otomatis itu ilmu tidak bisa berkembang. Jadi usahakan ini kasih keluar memang ilmu tak bisa bebas-bebasnya. Nanti kalau sudah di luar mati ketika pegang, nanti disembunyikan ilmunya supaya tidak terlihat sombong. Saya tahu bagaimana awal mula munculnya aliran kalam ini. Ini kalam sebenarnya sudah ada sebelum masanya Nabi, pas masanya Nabi atau sebelumnya masa Nabi.
kalau dikenal namanya pas sudah ada peristiwa pembagian-pembagiannya. Pertama, dan juga kalau peristiwa takdim itu sejarahnya agak cukup panjang, tapi saya bersingkatnya. Pada masa Nabi itu, di masa Nabi itu mempunyai nama dari siapa yang jauh, Nabi Muhammad. Pada masa Nabi ini, kalau ada persoalan mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh umat, itu langsung ditanyakan saja kepada Nabi. Sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Dan yang kedua adalah Umar. Pada masa Umar juga ini ya tergolong masih aman, tidak terbagi lagi di kalangan. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan itu sudah ada Beni terjadinya peristiwa takdim ini, dan yang akan merumuskan aliran kalam itu, apalagi pas Utsman bin Affan ini meninggal, siapa tahu tidak ada yang tahu siapa yang menulis. Dan ini digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi banyak problematika dan terbagi lagi menjadi aliran beberapa dengan adinya beda. Pada masa Ali itu terbagi menjadi beberapa aliran, yaitu yang pertama adalah aliran Syiah. Yaitu kaum Syiah ini adalah kaum yang selalu fanatik kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Khawarij. Kaum Khawarij ini sebenarnya kaumnya Ali bin Abi Thalib, tapi dia keluar dari aliran Syiah atau aliran Ali bin Abi Thalib karena faktor dia tidak suka kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib. Dia menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak pandai dalam memimpin, apalagi soal politik. Yang ketiga adalah pendukung Muawiyah. Pendukung Muawiyah ini adalah orang-orang yang membenci sekali Ali karena sebab tertentu, baik itu faktor politik atau faktor pribadi. Yang membenci aliran Syiah. Yang kita tahu, kenapa kawan ini tidak masuk saja ke Muawiyah?
masuk ke Muawiyah. Karena berbeda pandangan juga, dia tidak suka kepada Muawiyah karena alasan dia itu tidak mau ikut kepada orang-orang yang membenci Ali, yang notabene-nya itu Ali diangkat sebagai khalifah, diangkat langsung oleh Rasulullah sebelum dia meninggal. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai munculnya aliran Salam pada peristiwa Takim. Kalau peristiwa Takim itu terjadi karena pada perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang yang antara Ali dengan pengikut Muawiyah. Saya tidak akan menjelaskan tentang program, tapi kepada Anda mungkin, karena kita tahu bahwa kalian itu kelas 10, bukan kelas 11, dan ini mata pelajarannya itu kelas 11. Jadi saya pertama minta maaf atas kesalahan kami, salah masuk kelas. Jadi sedikit kesimpulan dan kami, sejarah munculnya ilmu kalam adalah sejak wafatnya Nabi Muhammad, sudah dijelaskan tadi. Karena kalau bukan dari pas Nabi Muhammad wafat, itu tidak ditahu lagi mau tanya kemana tentang hal-hal yang tidak diketahui pada masa saat itu. Muhammad menyandang satu ganda untuk mengemban misi atau salam, menyampaikan dan menjelaskan Islam, menjelaskan mereka. Siapa namanya tadi? Kak Aini. Kak Aini. Jadi banyak panggil begitu. Terus Abu Bakar khalifah pertama, kedua Khalifah Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Faktor pendorong lainnya ilmu kalam terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern atau faktor dalam dan faktor luar. Sebab terjadinya peristiwa Takim itu karena adanya pertikaian antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. Mungkin sekian dari kesimpulan yang saya berikan, dan penjelasan tadi maklum kalau tidak dipahami penjelasan saya, ya, dan saya lihat ke baik, itulah tadi yang sempat kami jelaskan tentang sejarah munculnya ilmu kalam pada peristiwa Takim. Karena selesai ini pembahasan, mungkin sekian dari kami. Kalau misalnya ada kesalahan, karena kami di sini memang masih betul-betul awal belajar, sama adik-adik sekalian. Namanya belajar itu pasti ada kesalahannya, ada saja pasti kesalahan yang dibuat. Karena kami di sini betul-betul ingin belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari kami bertiga. Syukron katsira ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.